Perkenalkan, nama saya Dira Fitri Anissa. Kali ini kita akan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD, khususnya dengan studi kasus sistem perpustakaan. Nah, ERD ini adalah salah satu model data berbasis objek yang dipakai untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek di dalam sebuah sistem. Sebenarnya model data itu banyak jenisnya, tapi kali ini kita akan memakai ERD. Kenapa ini penting? Karena kita sebelum membuat basis data atau database, kita perlu tahu dulu struktur data dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Jadi bisa dibilang ERD ini merupakan blueprint atau rancangan awal dari database sebelum benar-benar dibuat dalam sistem basis data seperti MySQL, MariaDB, dan lain-lain. Oke, dalam ERD ini ada beberapa simbol. Seperti yang pertama tuh ada entitas, ini digambarkan dengan persegi seperti yang digambar ini. Ini merupakan objek. Lalu ada juga namanya atribut. Atribut ini digambarkan dengan elips atau oval ya. Ini merupakan karakteristik atau penjelasan detail dari entitas. Nah, terus ada lagi namanya relasi. Relasi itu digambarkan dengan jajar genjang atau diamond. Relasi ini adalah hubungan yang terjadi antar entitas atau dengan atribut ya. Entitas antar entitas atau entitas dengan atribut itu digambarkan seperti ini dengan jajar genjang. Oke, relasi ini kadang berubah menjadi entitas baru kalau hubungan antar entitas ini memiliki sifat tertentu. Nah, ini nanti kita jelaskan ya sambil membuat contoh ERD-nya. Langsung saja kita buka aplikasi seperti yang saya buka ini di website, tidak perlu di-download, cukup ketik app.diagrams.net. Nah, ya, ini adalah salah satu aplikasi yang sering dipakai juga. Oke, kita tinggal ganti saja namanya kalau Anda mau. Kalau saya membuat namanya seperti ini, namanya ERD perpustakaan. Tapi karena ini adalah percobaan kedua saya, ini saya ganti namanya menjadi _2. Oke, lalu setelah ini seperti yang saya buat tadi, untuk memilih item kita bisa klik di bagian kiri ini. Ada beberapa bidang atau shape yang bisa dipilih. Lalu di sini untuk mengatur ukurannya kita bisa klik di sini paper size di bagian kanan, lalu pilih ukuran yang diinginkan. Kalau saya pilih 4 landscape dan seperti ini. Untuk zoom in zoom out nya ada di bagian kiri sini, dan kita bisa memakai shortcut Ctrl plus minus or plus, dan langsung saja misalnya kita buat di sini mahasiswa. Ini adalah entitas pertama yang digunakan. Lalu selain itu, ini kita tinggal copy paste saja. Yang kedua, saya ingin membuat namanya anggota perpustakaan. Untuk penulisannya ini underscore ya, jangan di spasi, tapi buat seperti ini underscore. Sudah, ini adalah entitas kedua. Setelah itu ada entitas ketiga yang dinamakan buku. Jadi kalau di database perpustakaan ini kegiatannya adalah mahasiswa meminjam buku. Bagaimana caranya dia meminjam buku? Yaitu dengan menjadi anggota perpustakaannya dulu. Nah, kita buatlah sebuah entitas. Nah, ini kalau untuk mengatur font, teks, dan lain-lain ada di bagian kanan sini. Kita bisa klik teks dan atur font, ukuran, dan gaya sesuai yang diinginkan. Nah, saya memakai bold. Ini juga bisa shortcutnya Ctrl B. Oke, kita letak di sini dulu ya untuk entitasnya. Dan
biasanya sebelum kita membuat relasi, kita buat dulu atribut. Jadi di dalam mahasiswa, seorang mahasiswa mempunyai atribut seperti nama, pasti ini adalah datanya gitu, penjelasan detailnya nama. Lalu mahasiswa itu mempunyai yang namanya NIM. Ada apa lagi? Ada juga prodi. Terus dari prodi mana mahasiswa tersebut, lalu alamat. Oke, nah ini adalah atribut dari mahasiswa, dari entitas mahasiswa. Nah, oh ya, tadi selain simbol-simbol ini, selain 3 simbol ini kan namanya entitas, ini atribut, ini relasi. Ada juga namanya garis atau yang satu lagi itu adalah hubungan ya. Jadi ini ada garis penghubung yang menghubungkan antara entitas, relasi, dan atribut, yaitu garis penghubung seperti ini. Nah, tapi dia tidak punya tanda panah kalau misalnya di IRD. Jadi kita ganti dulu tanda panahnya dengan klik style, lalu kita ganti ke sini, ke garis ini, dan jadilah penghubung di antaranya. Kita ganti juga seperti ini, dan ini juga kita tarik. Kita tinggal tarik garis seperti ini. Kita coba kita coba klik shape, lalu kita ketika sudah muncul tanda panah seperti ini, kita klik, lalu kita drag, kita tarik garisnya ke arah si mahasiswa, ke arah entitas yang ingin kita hubungkan, seperti ini. Selanjutnya sama, lakukan hal yang sama kepada bidang-bidang yang lain. Nah, setelah ini selesai, barulah kita buat di sini relasinya atau hubungannya apa. Jadi mahasiswa mendaftar, atau bisa kalian bikin namanya registrasi segala macam. Nah, ini adalah hubungannya. Kita buat. Oke. Setelah itu ini bisa kita buat di sini. Kita klik style, hapus panahnya. Dari sini kita tarik lagi garisnya, kita hapus panahnya. Oke, lanjut. Anggota perpustakaan. Oke, dari anggota perpustakaan. Setelah mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan, di anggota perpustakaan ini memiliki beberapa atribut lainnya, seperti misalnya nomor anggota. Oh iya, di sini juga ada namanya primary key. Ini adalah kode unik yang dimiliki setiap entitas gitu. Jadi kalau mahasiswa ini primary key-nya itu NIM, kalau anggota perpustakaan ini primary key-nya itu nomor anggota sini. Oke, selain itu atributnya ada apa lagi? Ada nama, pastinya nama. Terus di sini juga ada jabatan. Oke. Nah, ini kan linear ya, dari mahasiswa mendaftar ke menjadi anggota perpustakaan. Jadi garisnya garis seperti ini biasa. Oke. Lalu ini sudah selesai. Kita tarik dulu di sini nomor anggota. Nah, kita tarik dulu garisnya, garis penghubung ke sini. Kita hapus panahnya dari sini. Sebenarnya ada juga model data yang memakai panah seperti ini, tapi itu bukan IRD. Itu kalau tidak salah semantik ya, semantik. Nah, kalau IRD kita tidak bisa memakai, tidak boleh memakai panah seperti itu. Kita memakai garis biasa. Dan kalau misalnya nanti
relasinya banyak gitu, many to many, itu bisa diganti ke sini. Nanti kita jelaskan ya. Yang penting ini dulu anggota perpustakaan. Udah, setelah itu di buku ini kita buatlah dulu atributnya ya. Jadi buku ini juga punya atribut. Atributnya itu apa? Atributnya itu seperti judul buku, judul, kemudian ini judul, terus ada apa namanya, jenis buku, ada jenis buku. Ini jangan lupa ini underscore garis bawah ya. Lalu kemudian ada namanya ID buku deh. Nah, ID buku ini bisa dijadikan primary key. Nah, karena ini adalah identitas dari buku yang tidak sama, ada kemungkinan sama, tapi yang sangat membedakan itu di primary key-nya, yaitu ID buku, data buku, penerbit, dan pengarang yang pengarang. Nah, untuk make sure kita bisa control save, karena ini kan sudah di Google Drive ya, sudah tersambung. Jadi tadi sebelumnya ada pilihan, ada persetujuan gitu, kita mau menyambungkan ke Google Drive kita atau tidak. Nah, ini saya udah tersambung, jadi bisa di save langsung. Lalu kita hubungkanlah antara anggota perpustakaan dan buku. Nah, kita buatlah relasi, namanya relasi ini apa hubungannya, hubungan dari buku dan anggota. Oke. Nah, dari sini namanya meminjam. Oke, anggota perpustakaan meminjam buku. Nah, tapi di sini ada dua hal yang bisa terjadi. Satu, anggota perpustakaan bisa meminjam banyak buku, dan satu buku bisa dipinjam banyak anggota perpustakaan. Nah, ini yang sering membuat kita bingung atau ragu ya, karena ini adalah relasi yang dua arah gitu. Dari anggota perpustakaan bisa meminjam buku, buku bisa dipinjam anggota perpustakaan, dan ada kemungkinan bukunya itu kosong juga gitu. Maksudnya sudah dipinjam anggota perpustakaan yang lain. Jadi karena ini dua arah, ini disebut many to many. Maksudnya dua arah dan banyak yang ini ya, banyak entitasnya gitu. Jadi untuk relasi tadi sebenarnya ini ada beberapa jenis kardinalitasnya, yaitu ada yang one to one, ada yang one to many, dan ada yang many to many. Jadi kalau many to many itu apa ya, dia tuh harus dibuat juga entitasnya dulu gitu. Many to many itu sebenarnya tidak bisa kita buat langsung di database seperti ini kan. Jadi kita ubah dulu relasi ini menjadi namanya entitas asosiasi atau asosiatif entitas. Dengan cara apa? Kita mengubah relasi ini dengan menimpakannya saja seperti ini. Ini masih keterangan ya, belum dimasukin di database ya. Ini masih rancangannya. Jadi misalnya seperti ini, kita buat dulu entitasnya. Ini namanya entitas asosiasi jika terjadi many to many dan dua arah ya. Kita buat seperti ini. Dan yang menandakannya apa? Many to many ini itu bisa dilihat dari garis penghubung yang akan kita buat.
Jadi seperti ini, misalnya anggota perpustakaan. Ini coba kita cek ya, atributnya sini udah lengkap. Nah, kita bisa tarik garis, misalnya dari sini ke sini, udah kita ganti garisnya, ujung garisnya menjadi seperti ini. Ini ada tanda garis 3 dan ada lingkaran. Nah, ini menandakan ini many. Ini many. Lalu ini ini kita geser dulu ya. Ini sedikit ganggu. Ini ganggu, ini kita geser. Oke. Ini juga kita geser. Ulang. Nah, oke, better lah. Not better. Wait. Oke, ini kita ubah aja lah. Kita ubah menjadi garis seperti biasa. Dan ini not working ya. Nah, kita hapus aja dah. Kita rapikan lagi ya. Ini di sini. Nah, oke, gas. Yang ini. Oke. Nah, udah. Dari sini kita tarik garis. Dan dalam kondisi seperti ini dia si meminjam ini punya juga namanya atribut, karena dia kan sudah menjadi entitas. Dia namanya entitas asosiasi. Si meminjam ini punya atribut sendiri. Sebentar, kita ubah dulu menjadi tanda many to many ya. Nah, sudah seperti ini. Ini menandakan bahwa hubungannya ini adalah many to many. Banyak buku bisa dipinjam oleh satu anggota perpustakaan, dan banyak anggota perpustakaan bisa meminjam satu buku gitu, atau banyak buku begitu. Kan berbeda dengan yang ini. Kalau misalnya mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dia kan berbentuk linear ya. Maksudnya ya, anggota ini taruhlah kita bikin perpustakaannya, maksudnya kayak perpustakaan kampus nih. Jadi maksudnya anggota perpustakaan kampus masa tidak bisa mendaftar jadi mahasiswa kan. Jadi maksudnya ini linear gitu, satu arah. Jadi setelah itu ya sebenarnya bisa aja sih, tapi tidak. Tapi ini kan kita membuat database perpustakaan. Nah, ini beda konteks lah. Jadi setelah itu ada juga atributnya si meminjam ini. Apa atributnya? Nah, ini kan banyak yang minjamnya. Jadi pasti ada namanya tanggal pengembalian, tanggal peminjaman buku, lalu ada namanya, ini kita besarkan dulu. Oke. Terus ada namanya tanggal pengembalian. Lalu ada lagi atributnya. Ini kita geser. Nah, ini kita bisa drag ya. Kita bisa klik satu, terus kita tekan shift, kita klik lagi yang lain. Nah, ini kita bisa blocking semuanya. Lalu kita ubah ke sana, kita pindahkan. Di sini ada juga ID bukunya. ID buku ini data-data yang harus dipakai. Ini ID bukunya. Nah, kemana yang dipinjam gitu? Bisa dicek di sini. Terus ada nomor anggota, siapa anggota yang meminjam buku, lalu dan NIM namanya. Ada NIM, ini primary key-nya, ada NIM, ID, nomor anggota. Lalu ada kode peminjaman. Nah, ini dari atribut dari entitas meminjam. Ini
ini ada namanya kode peminjaman. Sudah? Oke, kita tarik garis saja langsung. Jadi meminjam ini bukan hanya hubungan, tapi sudah menjadi objek, sudah menjadi entitas, sudah menjadi data dari yang berdiri sendiri. Nah, setelah ini kita tinggal mengubah warnanya jika diinginkan. Seperti yang ada di, oh ini kurang rapi ya. Nah, yang ada di layar ini sebelah kanan, di atas ini ada beberapa template warna, atau bisa juga diganti dari sini ya, dari fill auto, atau dari sini, dari putih ini, atau di sini juga pilihannya ada yang warna pastel, warna RGB dan lain-lain hijau. Ini random aja, kita ganti warnanya jadi apa bagusnya. Tapi untuk primary ini nanti dulu deh, primary key-nya kita ganti dulu warnanya jadi biru, mungkin ini warnanya jadi biru, yang primary key jadi apa ya, nomor anggota, ID buku, nomor anggota, NIM, tanggal ini kode, ini buku kayak ini juga boleh. Oh ini copy kit. Oke, sudah jadi. Kita klik lagi Ctrl S, lalu sudah otomatis tuh tersave di sini ya. Nah di sini sudah muncul, ini sekalian master file ya, jadi dia walaupun berbentuk PNG ini sudah apa namanya, sudah otomatis kita save master filenya. Jadi walaupun, nah ini kan yang lama ya, misalnya saya close, nah kita mau buka lagi tinggal klik file, open, ini bisa open recent untuk master filenya, lalu kita bisa juga buka dari Google Drive. Tinggal cari folder mana ya, begitu, lihat di perpustakaan 2, lihat di mana dia master file. Nah taruhlah di sini kan, ini yang barusan kita bikin tadi, ini dia di drive biasa di bagian depan. Nah ini dia, jadi kalau nah terbuka kan, ini sekalian sama master file-nya. Jadi tinggal kita pindahkan aja sesuka kita. Oke, change to access, oke, move, oke. Nah sini dia nggak akan terhapus juga. Nah tetapi dia udah berubah, mungkin karena ini ya, karena masih terbuka filenya. Jadi ketika kita klik gini, nah ini jangan diubah dulu deh. Nah dia langsung muncul di drive, di my drive. Oke, sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Nah ini dia tampilannya sekilas penjelasan tentang IAD. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.